adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Esta dan Kak Jogi. Hari ini kita akan memulai IPA kita. Tapi sebelum kita mulai IPA kita, kakak mau nanya, hari Jumat kemarin itu ada apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu betul. Hari Jumat kemarin itu kita merayakan Jumat Agung. Iya, siapa di sini yang Jumat Agungnya di rumah bareng sama mama papa? Angkat tangannya coba, kakak. Kakak juga Jumat Agungnya sama mama sama papa di rumah. Oke, kita akan memulai IPA kita. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa ya, kalian harus berpakaian yang rapi dan siapkan Alkitab serta kidung cerianya. Oke, sekarang kita berdiri yuk. Kita mau pemanasan dulu. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Mainkan Kak Jogi. Yaitu Yesus Pokok. Pada tahu kan? Mainkan Kak Jogi. tangannya di pinggang,
Sudah semua? Oke, mainkan Kak Jogi. Lompat ya. Happy ya 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 ya. Happy ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya 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 ya. Happy ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita akan memulai jumpa kita. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik silakan berdiri, Kak Jogi silakan mainkan. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kebentarlah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa kita nyanyi jari jempol dulu. Jempolnya mana? Angkat ke atas. Udah? Mainkan Kak Jogi. Jari jempol, jari tunjuk, jari tangan di tengah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru sehingga kami boleh bangun di pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai impa kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal impa kami hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau menyertai kakak-kakak layan yang lainnya yang akan memberitakan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca nats pembimbing. Nats pembimbing kita diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalian boleh pause dulu video ini ya kalau masih belum ketemu. Oke, sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Nah, adik-adik semua sehat kan? Oke, nah sekarang kita mau belajar dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Oke, siapkan diri. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke, kita nyanyi jari jempol. Jari jempol mana? Jari jempol. Jempol, oke kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat menyiapkan diri kami untuk belajar sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan juga bimbinglah adik-adik layan supaya juga dapat menerima firman-Mu ini dengan baik, sehingga nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang dibuka Alkitabnya dari kitab Markus. Oke, kita buka dari kitab Markus. Markus 16, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Oke. Kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik yang sudah dibuka kitabnya, mari bangkit berdiri. Nah, kemudian kakak akan membacakannya ya. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Oke, amin. Terima kasih. Nah, adik-adik pasti udah tahu kan cerita tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, peristiwa tersebut kita peringati pada hari Jumat kemarin dengan kita melakukan ibadah Jumat Agung. Nah, pada bacaan kita hari ini itu melanjutkan peristiwa tersebut. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, pada hari yang ketiga datanglah ini ada 3 perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Nah, mereka ini datang ke kubur Yesus untuk meminyaki Tuhan Yesus di kuburnya. Nah, pada saat mereka datang ke kubur Yesus, mereka melihat kalau kubur Yesus tersebut pintunya telah terbuka. Nah, pintu kubur Tuhan Yesus itu pada saat itu dari batu. Nah, jadi batunya itu udah kegeser. Nah, batunya sudah tergeser. Mereka kaget melihat pintu kubur Tuhan Yesus telah bergeser, dan mereka pun mendekati kubur tersebut, dan mereka juga kaget kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Nah, pada saat itu muncullah seorang laki-laki. Nah, dia itu muncul kemudian berkata kepada mereka kalau misalnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia telah mendahului mereka ke Galilea. Nah, jadi tadi Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus, dan juga Salome diminta oleh laki-laki muda itu untuk memberitahukan murid-murid Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di Galilea. Seperti itu. Nah, jadi adik-adik, dari cerita tadi kakak mau mengingatkan beberapa hal nih. Yang pertama, adik-adik pasti masih ingat kan kenapa Tuhan Yesus disalib? Kenapa? Ya, jadi Tuhan Yesus disalib itu karena itu adalah karya keselamatan dari Allah. Nah, jadi karena Allah sangat mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus harus disalib untuk membebaskan kita dari dosa. Tuh. Nah, ketika Tuhan Yesus itu mati, dia itu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, kemudian masuk ke cerita kita tadi. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus pun bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus itu bangkit, berarti artinya Tuhan Yesus telah berhasil menang dari maut. Nah, itu artinya manusia sudah dibebaskan dari dosa. Nah, hubungan kita dengan Allah telah diperbaiki lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa hidup lagi bersama-sama dengan Allah. Seperti itu. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, menebus dosa-dosa kita,
Nah adik-adik, dalam kehidupan adik-adik mulai sekarang jangan lagi berbuat yang tidak baik, jangan lagi berbuat jahat, jangan lagi berbuat dosa. Nah adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik gitu, yang sesuai dengan perintah Tuhan untuk merayakan keselamatan yang sudah didapatkan oleh adik-adik yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kebangkitannya nih pada hari ini, yaitu di hari Paskah. Nah, di hari Paskah ini dimana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kerajaan maut. Kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus menang melawan kerajaan maut sehingga kita dibebaskan dari dosa. Seperti itu. Nah, adik-adik mulai sekarang harus hidup yang baik ya. Nah, misalnya di rumah sekarang harus dengerin orang tua gitu kan, terus harus rajin mengerjakan PR gitu kan, jangan marah sama mama papanya. Kemudian kalau di sekolah harus dengerin guru-gurunya kalau misalnya mengajar, jangan ngobrol sendiri, jangan main sendiri, jangan suka isengin temennya. Kemudian kalau di gereja juga harus mendengarkan kakak layannya dengan baik ketika memberitakan firman Tuhan. Adik-adik harus beribadah yang baik dari awal hingga akhirnya. Pada saat berdoa jangan bercanda, pada saat mendengarkan firman Tuhan juga harus serius gitu, supaya firman Tuhan juga bisa kita dapatkan dan kita juga bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah seperti itu adik-adik. Oke, sekarang kita mau masuk ke aktivitas adik-adik. Nah sekarang kita mau melaksanakan aktivitas kita nih. Kita mau bikin telur Paskah. Nah, pertama ini barang-barang yang dibutuhin nih. Kita butuh 2 stik es krim, terus 1 lem uhu. Terus ini kertas kecil ini buat penyangganya nanti, penyangga stik es krim. Terus ini tulisannya nanti di tengah. Terus kita butuh gunting. Ini gambar telur. Jangan lupa. Kemudian di sini ada spidol. Oke. Nah, jadi tadi telurnya kita gunting dulu nih seperti ini. Kemudian kita bagi 2 jadi seperti ini nih. Nah, setelah itu kita pasang penyangganya, kita tempel. Ini kita bisa tempel pakai double tip, pakai lem juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita mau tempel tulisannya nih. Tulisannya itu Selamat Paskah misalnya. Nah, ini kita tempel, kita bakal tempel di sini. Sekarang di kereta. Tempel dulu. Tempel. Ya, nah, kita seperti ini. Nah, udah seperti ini. Nah, sekarang kita tempel stik es krim. Jadi kita mau tempelin stik es krimnya, kita tempel pakai double tip aja. Kita tempel stik es krimnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambah lagi stik es krimnya supaya dia rada panjang. Tempel lagi. Tempel lagi di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba bisa sama Paskah. Oke, nah selanjutnya sekarang kita hias-hias telurnya nih. Ini adik-adik bisa bebas mau hiasnya seperti apa. Nah, kalau kakak hiasnya mau seperti ini. Nah adik-adik kalau udah jadi
lagunya seperti ini. Nah, selamat Paskah. Nah, adik-adik jangan lupa di rumah dibuat ya aktivitasnya. Kalau sudah dikirim ke kakak layarnya masing-masing. Oke, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 83 yang judulnya Karena Kasih-Nya Padaku. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berkelah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Nah, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, lipat tangan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Tuhan mempersiapkan kami ya Tuhan. Pada hari ini kami dapat berdoa syafaat ya Tuhan. Untuk doa syafaat kami mau berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan supaya firman-Mu yang sudah kami dengar tadi dapat kami terima dengan baik ya Tuhan, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah ya Tuhan supaya kami mengerti bahwa karena pengorbanan Tuhan Yesus ya Tuhan sudah mati di kayu salib sehingga kami semua sudah terbebas dari dosa. Maka dari itu dalam kehidupan kami tidak boleh melakukan dosa lagi, tapi kami harus selalu melaksanakan hal-hal yang baik ya Tuhan, hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga kemudian kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga sampai pada hari ini dapat selalu sehat ya Tuhan, karena Engkau selalu berikan kesehatan, dan juga dapat melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan, untuk menghidupi keluarga ya Tuhan. Bimbinglah orang tua kami supaya orang tua kami dapat selalu sehat ya Tuhan di hari ke depan. Kemudian bimbinglah mereka yang walaupun mungkin dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, yang sekarang situasi dan kondisi yang terjadi, bimbinglah orang tua kami supaya masih dapat bekerja dengan baik ya Tuhan, dan juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga dalam keadaan seperti ini pun orang tua kami juga masih dapat menghidupi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kemudian juga kami berdoa untuk sekolah ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada sekolah kami
sehingga bisa menjadi tempat untuk anak-anakmu ini untuk belajar ya Tuhan, untuk menjadi cerdas, menjadi lebih pintar ya Tuhan. Bimbinglah guru-guru yang selalu mengajar ya Tuhan, walaupun di keadaan seperti ini. Bimbinglah supaya mereka dapat selalu mengajar ya Tuhan, walaupun tidak masuk ke sekolah, tapi dapat melaksanakan pengajaran secara online dengan baik ya Tuhan. Dan bimbinglah adik-adik kalian ini ya Tuhan, supaya mereka walaupun tidak masuk ke sekolah, tapi mereka tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar mereka dengan baik walaupun di rumah ya Tuhan. Dan juga bimbinglah mereka supaya mereka juga dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka di setiap harinya ya Tuhan. Ketika ada tugas dari sekolah, dapat mereka selesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja kami. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu kepada gereja kami ya Tuhan, sehingga dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, walaupun sekarang dengan keadaan seperti ini kami harus beribadah dengan secara online ya Tuhan, kami harus beribadah di rumah. Bimbinglah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, pendeta dan juga majelis-majelis jemaat, supaya walaupun dengan keadaan seperti ini mereka tetap setia untuk melayani Engkau ya Tuhan, untuk melaksanakan tugas mereka ya Tuhan di ibadah, di setiap ibadahnya ya Tuhan, di ibadah rumah tangga ataupun ibadah hari Minggu. Bimbinglah supaya mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka semua dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Pelkat PA ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Pelkat PA, sehingga juga tetap menjadi tempat bagi anak-anak pelayan-Mu ya Tuhan untuk belajar dan mengerti isi dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kakak layan ya Tuhan, supaya dapat selalu siap untuk mengajarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga bimbinglah adik-adik kalian ya Tuhan, supaya di setiap minggunya walaupun mereka tidak beribadah di gereja ataupun di lingkungannya masing-masing, mereka masih tetap dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Bimbinglah supaya walaupun di rumah mereka bisa tetap beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kemudian kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bimbinglah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, yang sekarang sedang berusaha ya Tuhan untuk melawan penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari ketua RT, ketua RW, kemudian wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan juga menteri-menterinya. Bimbinglah mereka ya Tuhan dalam mereka melaksanakan tugas mereka, dan juga terutama pada saat keadaan negara kami yang sekarang ini terjadi ya Tuhan. Bimbinglah supaya segala perintah-perintah mereka yang akan mereka keluarkan semuanya itu bisa dijalankan oleh masyarakat Indonesia ini dengan baik ya Tuhan, sehingga kami semua dapat melawan penyakit ini ya Tuhan. Kami semua dapat melawan virus ini, sehingga negara kami bisa kembali seperti semula ya Tuhan. Negara kami bisa kembali berjalan normal kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah dan sertai negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, puji Tuhan kita semua masih bisa mengikuti ibadah online untuk minggu ini. Wah, minggu kemarin kakak senang banget nih adik-adik ngelihat aktivitas adik-adik yang sudah dibuat. Semuanya bagus-bagus, keren-keren banget. Minggu depan tetap melakukan dengan baik ya aktivitasnya. Nah, di sini kakak akan memberitakan warta PA. Yang pertama, kakak ingin memberitahu kalau ibadah Paskah kita yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2020 akan diundur jadwalnya menjadi tanggal 28 Juni 2020. Tempatnya masih sama kok adik-adik, di Kampung Budaya Sindang Barang. Nah, adik-adik tetap menabung ya, jangan lupa. Yang kedua, kakak ingin mengingatkan adik-adik semua untuk tetap jaga kesehatannya, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker kalau mau pergi keluar rumah, makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Jangan lupa tetap berolahraga ya walaupun di rumah. Nah, yang paling penting lagi nih adik-adik, tetap berdoa, minta tolong sama Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga semoga
penyakit ini juga bisa hilang dari muka bumi dan kita juga bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul di gereja lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sekian dulu ya Warta PA untuk minggu ini. Lagu penutup kita diambil dari Kidung Ceria 133 yang judulnya Tuhanku Yesus. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kamu berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pada anak dari awal hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, bimbinglah dari ibadah ini ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dari sudah disampaikan ke kalian. Bimbinglah supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik, dan juga aktivitas yang tadi sudah kami lakukan ya Tuhan dapat membantu kami lebih mengerti firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan di hari-hari ke depan, bimbinglah supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik walaupun kami berada di rumah. Kami tetap dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik ya Tuhan. Dan juga pertemukan kami kembali ya Tuhan di hari Minggu depan, untuk kami dapat kembali melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan juga ingatkanlah teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin masih pada hari ini tidak melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Bimbinglah supaya di hari Minggu depan, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami dapat tetap melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan, dan dapat bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, impa kita telah selesai. Selamat Hari Paskah, sampai bertemu di impa berikutnya. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya, biar kita bisa impa minggu depan.